Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbubi syafi'il ilahi wa muqarribil qurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الآيات من بعد. Hadratul Muhtaramin, para ulama sepuh segenap majelis taklim Al-Barokah, kita pimpinan ibadah yang dimuliakan, saja sebutkan hamdan wa syukron ala nikmatillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayatnya di pagi yang mubarak ini. Belum panjenengan masih diberikan nikmat yang sangat-sangat agung, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga bersama-sama hadir di majelis taklim kita tercinta Al-Barokah dengan keadaan sehat walafiat penuh berkah lillahi ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan semua umatnya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir hari ini semangat-semangat, cerah-cerah, indah-indah, karena tiga syarat: sehat, sempat, semangat. Sehat, tidak sempat, tidak bisa hadir hari ini. Mungkin beberapa yang tidak hadir ya karena kesibukan, tidak sempat. Ada semangat kok, tidak sempat. Ada sehat, ada sempat, tidak semangat. Jadi di sini jangan tuh badannya bengok-bengok menerangi saling begitu. Jadi tiga, kita ya sehat, kita sempat hadir, tidak semangat, supaya ilmu kita bermanfaat. Kita bersyukur situasi kondisi yang sangat sejuk namanya, walaupun tidak panas, mendung, terasa badan kita sehat karena kita semangat. Maka semua apa yang jadi harapan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ibu rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah dan selalu sangat-sangat bersyukur ya hari ini, supaya panjenengan ingat di waktu-waktu yang mustajabah untuk mengandalkan munajat di Al-Quran. Di rumah ya tidak mungkin tapi lagu-lagu diri ini, tapi tidak mungkin Allahu Akbar, astagfirullah, ibu taji melakukan itu bang-bang misalnya, tidak apa-apa mutalak, tetapi tidak mungkin. Nah di majelis taklim ini panjenengan kalau ada temannya yang baca diresapi,
Masya Allah, ternyata indah. Alhamdulillah, puluhan tahun yang lalu saya masih usia muda mengarang buku-buku ini, makalah-makalah ini tidak sekedar mengarang barokah guru, istiqoroh, melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, ini membaca itu. Karena apa? Di situ celah Allahul Kafi, itu kita mohon cukupkan rezeki, sehat, Asmaul Husna, juga doa yang mustajabah. Husnul Khotimah juga mengingatkan kehidupan supaya selalu baik. Apalagi doa-doa yang lain terutama Al-Quran. Hari ini insya Allah tema kami surat Ad-Duha. Apa saya ditulis? Ad-Duha itu demi waktu duha. Kapan waktu duha? Ya tadi, sekarang mungkin masih ya. Kalau belum sholat duha, sholat aja masuk ke sekitar ke dalamnya begitu. Jari Nabi, malulah manusia kalau kamu nggak sholat duha. Karena sholat duha itu tepat waktu yang mustajabah. Walaupun 2 rakaat. Kata saya Jabir, ini jangan sampai mengerjakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Dan inti dari ad-duha itu sangat-sangat indah. Di antaranya juga mengingatkan kehidupan manusia supaya selalu berbuat kebaikan. Ingat bahwa di dalam surat Al-Duha itu menganjurkan manusia semua untuk selalu wa amma nikmati rabbika fahaddits, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Hari ini panjenengan bisa hadir karena bisa jalan, terus ada kesempatan, walaupun jauh kita bisa naik Grab, naik motor gitu. Yang dekat jalan tambah sehat. Jadi syukur masih bisa merasakan legen kira jajani misalnya, kan menikmati ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya nikmat. Nikmat bertemu jamaah saudara. Alhamdulillah hari ini bisa hadir, ketemu ketuanya, ketemu Sofikul Hajahnya. Lama kita nggak ketemu, bukan Bu Pangat misalnya, lama nggak ketemu sama Bu Bambang ya. Jadi semuanya itu ada nikmat yang di dalamnya. Monggo bersama-sama kita baca Al-Quran Suratul Fatihah, kita baca Ad-Duha bersama. Yang panjenengan bawa HP, dibuka surat Ad-Duhanya biar HP-nya bermanfaat ya. Biar dia halali kebutuhan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa walidina wa walidikum wa ustadina ustadikum wa limawasidana wa hajatina sampai wa hajatikum jama'an masyarakat masyarakat semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, adalah kita keberkahan Allah tidak memiliki perjalanan barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW wa ila jami'i ahli kubur, khususan almarhum putra tercinta dari Bapak Ibu Agus Mas Andika. Semoga husnul khotimah, raudhatan min riyadil jannah,
sedaya keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, nikmat keberkahan yang agung. Kula panjenengan juga diberikan sehat panjang umur yang barokah. Khususan al-baqi walil ma'la lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadduha, ya tidak boleh masuk wadduha wallaili idza saja, dimasukkan tasdidnya wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Jadi bacanya biar afdal, kadang-kadang wadduha walaili idza saja. Ma wada'aka rabbuka, ini panjenengan diperbaiki tasdidnya. Hari ini saya mengadakan semua majelis taklim kami yang bacanya belum fasih, ada juga seorang penuntun yang membenarkan dari tajwidnya. Jadi yang ngajari ini bukan saya langsung biar enak nih. Wis dirino ket dene kadang sik rada angel ngoten nggih. Karena wis saya punya asisten coba. Dan itu juga teman panjenengan. Akhirnya apa? Iya, ternyata itu pinter bisa. Nah, jadi tidak harus guru-guru yang luar, nonton di sini yang bisa ngaji bagus ya diingatkan. Jadi dari situlah kadang-kadang juga mimpin tahlil. Sholli wa salim kan kelihatan tidak? Sholli wa salim iman ala mada. Dari situ Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Kaya biasa gak salah. Lah sing ngono. Dik, mrene iku pimpinan ngaji tadi ngapunten nggih ta. Lah kok maca ngono kabeh meni apa tanggung jawab sampean do akhirat. Iya, jadi saya ngomong juga masih ada kesempatan untuk bisa membenarkan. Panjenengan misalnya bacanya kok rada keliru, ya mau dilakukan. Karena apa? Lah kapan lagi kesempatan seperti dosa-dosa yang lain. Panjenengan pernah dosamu atau dosa ini kepada suami orang tua, loh kok masih urip? Minta maaf, artinya diluruskan untuk kebaikan. Sama Al-Quran juga begitu. Tidak bisa ya pejaranin. Sampai orang mau berangkat haji umroh, lalu bukan sakit mau sebenarnya Latin nih, gak apa-apa, pokoknya api masih Latin. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, desi aku gak bilang. Jadi akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Melo bilang ini saya Latin, ternyata yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya koyo fasih bisa ngaji. Ternyata nggak entos, tapi dibetulkan. Alham. Sungi alham terus. Dan ternyata ngajinya juga bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun baca Fatihah saja, tapi afdal pinter, koyo pinter sakit kalau juz. Jadi itulah kalau awal kebagusan itu harus begitu sampai
Panjenengan dibuka surah Ad-Duha tadi, ayat dibaca itu artinya Bu Kanget yang sudah bawa Wad-Duha. Apa itu artinya? Mbak itu baca apa? Wad-Duha. Demi waktu duha, ya. Terus bawahnya demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggalah. Dua, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya, sudah ada dua dulu. Waktu duha itu kapan? Panjenengan bertahu waktu duha setelah matahari sepenggalah. Jadi biasanya itu ada bayangan pendek sedikit. Kalau sekarang itu bagus, waktu duha itu sudah tertera dari fajar, subuh jam sekian, suruk atau isrok jam sekian, duha jam sekian. 1 jam setelah sholat subuh bisa sholat isrok atau suruk. Ya, setelah itu 1 jam lagi baru bisa kita sholat duha antara jam 7 atau setengah 7. Karena kalau panjenengan tidak kesusunan dindi, tidak kemana-mana, boleh jam 8, boleh jam 9, bisa sampai jam 10, bisa. Kayak jam 10 moro-moro lu adzan. Apalagi sekarang biasanya sangat koordinasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak yatim. Allah melindungi anak-anak yatim dari lahirnya Rasulullah sampai sekarang. Maka terusannya ayat kalau sudah dilindungi anak yatim. Ayat 7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nah, jadi anak yatim cilik. Panjenengan ingat Rasulullah ditinggal wafat ibunya Nyai Aminah saat beliau diajak makam, artinya ke makam ke pusaranya ayahandanya. Pulang dari pusara itu di tengah jalan Nyai Aminah wafat. Usia berapa Rasulullah saat itu? Usia berapa yo? Waktu ditinggal ibunya wafat di tengah jalan 6 tahun di 100. Jadi anak 6 tahun loh Bu, pulang sendiri dari Busro. Namanya Madinah itu dulu Busro. Busro itu senang, ya, makanya ada selawat Busro. Setelah itu dari Busro itu ke Mekah melaku dewi, apa gak bingung ngeresakan? Rasulullah kebingungan dalam Al-Quran, tetapi Allah melindungi, tidak membiarkan, karena beliau apa? Ada seorang tokoh dulu, orang Nasrani Yahudi dulu melihat ini anak sekian, dia pinter kan, ada mendung, ini kok ngikuti. Rasulullah berhenti, duduk, awan itu juga ikut berhenti. Lama-lama didekati, kamu ini siapa, kamu dari mana? Saya kalau ngaji tarikh Islam itu nangis. Panjenengan kalau lagi sedih, ingatlah kesedihan Rasulullah itu lebih. Betapa penderitaan beliau di situ. Ingat, aku ini mulai nanti. Soalnya bacanya sekarang kan begitu. Mekah itu kan ya ke Mekah jauh dari Madinah. Berapa kilo itu? 6 jam, 5 jam. Itu naik kereta, naik bis. Berjalan ya. Anak kecil itu. Allah tidak membiarkan, setelah itu ada yang mengantar, ada sampai ke Mekah bagaimana caranya, karena neneknya beliau Abdul Muthalib masih ada, jadi neneknya justru masih ada. Disitulah orang Yahudi itu, ya Allah, bahasanya sekarang Tuhan, anak ini anak yang tidak sembarangan, berarti anak-anak ini anak yang baik, pelihara, dan ini orang-orang yang mulia nantinya, makanya ditolong. Walaupun dia bukan seorang muslim atau muslimah, orang yang baik hati ibu sekalian, siapa saja orang hidup di dunia, punya tetangga, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, yang penting baik, ya tetap kita baik. Kita bergaul dengan orang apa saja, berbeda agama pun tidak masalah selama tidak dia berbuat kejahatan. Manusia tetap manusiawi, kita hargai sebagaimana kita ini hidup di muka bumi. Yaitu kita contoh
Subhanallah, beliau bertemu neneknya Abdul Muthalib. Ya Allah, itulah kisah-kisah. Makanya Tuhannya turun ini masih di kota Mekah Makkiyah. Setelah itu ayat selanjutnya ayat 8 ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya Rasulullah itu fakir miskin, akhirnya dicukupkan. Umatnya tidak mungkin orang itu kurang terus kalau mau berdoa. Dicukupkan oleh Allah rezekinya. Karena apa? Ya orang semuanya ini tidak harus berlebih terus, tidak harus kurang terus. Jadi Allah memperhatikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau berdoa, maka kekurangan kita dicukupi oleh Allah. Ya kalau memang kurang terus. Jadi Allah memberikan keindahan seperti itu. Yang kita mau berdoa, mau dicukupi, makanya Allahul Kafi itu dibaca di rumah, tidak apa-apa, baik itu minta cukupkan rezeki sama Allah. Kalau sudah diberikan begitu, maka terusannya ayat 9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya. Karena itu Rasulullah langsung berbicara, ana wakafil yatimi kata ini. Aku bersama anak yatim seperti dua jari ini. Dua jari tidak bisa-bisa. Dua jari ini gandeng. Artinya aku di dunia sampai di akhirat di surga Allah bersama anak yatim. Makanya jangan kita menghadir anak yatim, meskipun anak yatim itu kaya, ibunya punya, tetap hati nuraninya bagaimana tidak punya seorang ayah. Kadang-kadang tidak bisa dibeli dengan harta miliaran pun. Aku kepingin ada ayah di sebelahku, aku masih bisa melihat orang tuaku. Maka ada sejarah sampai ada keputusan sejarah bercatat itu, bagaimana kalau ayahmu di penjara seumur hidup atau langsung ditembak mati? Tidak, Pak. Biarpun ayahku di penjara, tapi aku masih bisa melihat wajahnya sampai di akhirnya. Tapi kalau langsung dibunuh, saya nggak bisa melihat. Itu ya ada bisa seperti itu, Bu. Jadi orang-orang anak-anak ini kalau tidak ada orang ayah, walaupun hartanya banyak, nggak mungkin. Nggak apa-apa, aku masih nggak dipapak, sing penting aku sugih. Ya nggak ada kan anak begitu. Ya mesti mengharapkan kasih sayang. Makanya kadang meskipun nggak punya papa, dia masih ada ayahnya. Jadi dengan anak yatim siapa saja, apalagi tidak punya. Karena di dalam ayat itu kalau sudah yatim wal masakin, yatim itu sama miskin gandeng. Nah, artinya tidak punya, kadang punya ayah, punya ibu, kehidupannya kekurangan, bahkan sangat kurang. Akhirnya dia melebihi anak yatim. Jadi begitulah Al-Kisah surat Ad-Duha. Allah selalu melindungi Rasulullah dari mulai di kandungan sampai beliau besar. Dia dicukupkan oleh Allah saat kekurangan, saat bingung Allah juga memberikan petunjuk. Maka di ayat yang ke-9, tadi ayat 9, sekarang ayat 10 dulu, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Jadi dengan orang yang meminta jangan menghardiknya, artinya jeneng ngono kok minta-minta Pak, nyambut gayo apa? Jadi karena apa? Orang yang nggak punya, ya, meskipun masih muda, ada memang yang kebetulan pekerjaannya, ada memang kondisinya. Ada juga siapa tahu itu Nabi Khidir menyerupai manusia yang menggoda, yang uji umat manusia yang lagi bakhil. Bakhil itu medit. Bener loh, mardayo. Iku wong bakhil Khidir. Minta-minta kadang-kadang. Jari Nabi Khidir, lo kamu nggak tahu kalau aku yang datang ya. Jadi jangan pakai menghina. Kalau nggak bisa memberi atau jangan ngasih nyambut gaya, tetap Pak, ini loh Pak ada makanan Pak, ya nggak apa-apa. Mau minum tapi ini ada air minum, kasih aja. Jadi begitulah Al-Kisah. Bagaimana kalau kita merendahkan menghadapi orang-orang miskin, balasan Allah tidak pakai 1 jam. 1 menit sudah dilangsungkan, ya. Makanya baru-baru ini kan kisah itu
telah ada. Ya. Jadi begitulah, kalau sudah kita itu merasa punya salah dosa, jangan kita protes mempertahankan ke manusia. Kalau kita sudah salah malah nggak ngaku salah dengan dalih gini-gini, kita ini tambah tidak baik di mata manusia, apalagi di mata Allah. Ya wis masalah jangan selesai, nggak usah diungkap lagi, malah menjelekkan lagi, ya jangan. Ya. Tidak pakai itu kiai, pak yai, bu nyai, orang biasa. Ya. Makanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Kata Rasulullah, selamatnya manusia itu dari lisannya. Gitu. Kalau sudah keluar nggak bisa dihilangin lagi, ditelan. Nah, makanya masa-masa kita bersahabat, berjamaah. Kalau lagi ngomong nggak enak, nek aku diomongin ngono mangkel, ya sudah nggak jadi ngomong. Nah, jadi begitulah ayat ini, surat Ad-Duha ini mengingatkan orang supaya memperbaiki introspeksi diri, tidak harus tahu aibnya orang lain, biar tahu aibnya sendiri. Yang ke-11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya. Shadaqah. Kalau kita punya rezeki, alhamdulillah, pas kan opo-opo ada yang menerima makanan. Tidak sekarang alhamdulillah saja. Oh sekiranya ini tak bagi cukup ini ambil tonggoku, berbagi. Alhamdulillah tadi ada tamu gitu loh, bawa pete sak wajib setelah Lumajang. Kan pete mungkin dari sana, alhamdulillah. Bawa pete dari Madura, ya. Atau apa saja yang ada kerupuk ini. Berbagi, ya, itu jadi alhamdulillah ya Allah, selama ini ya. Artinya sehari aja. Alhamdulillah kayak bersih nih, kayak awak tak kayak cuci, tak kayak bersih-bersih, tak apa mawon waras ya Allah. Jadi bersyukur tidak hanya sekedar alhamdulillah saja, tapi dibuktikan dengan perilaku yang baik. Alhamdulillah hari ini bisa kita bersama silaturahmi, bisa thalabul ilmi, ya, bisa bermunajat bersama. Yaitulah tujuan hidup manusia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hukum alam itu pasti terjadi, ibu yang saya hormati. Apapun yang dilakukan manusia, baik kepada dirinya kembali, jelek ya kembali kepada dirinya juga tidak baik. Jelek ya itu daripada kita hidup, kenapa harus begitu? Anfa'uhum linnas, kata Nabi, ayo urip itu bermanfaat dengan yang lainnya. Kalau panjenengan masih disuruh, jenengan harus jadi sekretaris, harus jadi bendahara, jadi ketua, gak ganti-ganti, gak apa-apa gak ganti, si waras nih, si panjang umur. Bu penjenengan yang biasa mimpin ngaji, kis mimpin no, kok bosen suara saya terus, ngaji itu tidak ada bosen ya Bu ya. Ngaji itu selalu membawa berkah. Itulah surat Ad-Duha, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi siang hari ini. Rumah yang ditempati ngaji menjadi baiti jannati fid dunya. Amin Allahumma amin. Sebelum berdoa juga suka semangat nih, selalu dengan semangat. Selawat badar bersama-sama banter dewe. Makanya selawat nih karena sing banter ya. Tekoi gak banter nih. Rahmatnya ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ashabihi. Salatullah salamullah
salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah kula nyuwun, ya Allah kula nyuwun, ibadah kula istiqomah, di akhir kula husnul khotimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma arhamna binuril Qur'an, waqdi hajatina wa hajatikum bibarakatil Qur'anil Karim, wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'anil Azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami bersyukur Majlis Salim Al-Barakah, berikan keberkahan yang agung. Ya Allah, rahmati kami semuanya, jadikanlah keluarga besar Salim Al-Barakah marhumah mardiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atillah. Ya Allah, berikanlah kami semua sehat panjang umur, penuh berkah, rezeki untuk ibadah ke tanah suci Mekah Madinah, untuk mengantar putra putri didik menjadi insan-insan yang soleh-soleh. Ya Allah, yang hari ini sakit, semoga segera Panjenengan berikan kesembuhan. Ya Allah, yang hari ini masih ada kesulitan, Panjenengan berikan kemudahan. Yang masih ada susah, Panjenengan berikan kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah, yang ada hutang piutang, Panjenengan bayarkan hutangnya. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami semuanya anak-anak pekerjaan yang barokah fid-din wa dunya wal akhirah, usaha yang Kau ridhoi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibal sa'ilin wal afu minkum. Semoga diterima semua hajat kita, doa kita dijabah Allah. Bertemu lagi di kajian Al-Barakah yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lana hadi umri ya malayali bastana له مهما قلت له اتحكى له مستحيل اوصف جماله رقة الدنيا في